mau sama-sama bahas tadi temanya unlimited happiness. Kalau mau dibilang, unlimited happiness, bisa nggak sih happy di masa kayak gini nih pandemik? Kayaknya semua stres ya. Nah, coba kita belajar sama-sama ya bagaimana kita tetap happy walaupun di masa pandemik. Jadi nggak tergantung sama situasinya, kita tetap happy. Nah, kita mau sama-sama belajar. Oke, berikutnya kita lihat yuk gambar pohon. Semua orang di sini pasti pernah lihat pohon ya. Nah, pohon itu kan kita bisa lihat buah-buahnya, tapi kita nggak bisa lihat akarnya, betul nggak? Nah, kita bisa lihat emosi seseorang, apakah dia lagi sedih, apakah dia lagi happy, apakah dia lagi kecewa. Nah, kita bisa lihat buah-buahnya, tapi kita nggak bisa lihat akarnya. Kita pengen tahu sebenarnya emosi-emosi yang kita hasilkan itu akarnya dari mana sih? Ya. Nah, berikutnya. Sebenarnya yang menyebabkan kita bisa emosi bahagia, sedih, kecewa, itu adalah nggak lepas dari saraf kita, dari otak kita. Nah, otak kita menghasilkan namanya pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya seperti saraf yang lagi bertumbuh, yang bisa bercabang-cabang, yang seperti pohon, ya bisa menghasilkan buah, yaitu emosi dan perilaku kita. Nah, sekarang saraf-saraf itu ditentukan oleh apa? Saraf-saraf itu sangat ditentukan oleh stres yang bertubi-tubi, ditentukan oleh hormon kita, ditentukan oleh pola asuh kita, ditentukan oleh lingkungan kita, ya. Nah, sekarang apakah dalam pandemik ini pasti kita stres? Apakah kita pasti gangguan jiwa? Kita mau sama-sama lihat. Apa sih yang menyebabkan kita stres? Apa sih yang menyebabkan kita mengalami gangguan jiwa? Bisa mengalami gangguan jiwa? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini alarm, gambaran alarm. Jadi, teman-teman, alarm itu adalah tanda bahaya di otak kita, ya. Yang begitu ada tanda bahaya, pandemi corona, bahaya nggak sih? Oh, ternyata bahaya ya. Nah, alarm tuh pasti juga nyala tuh. Nyala kan? Oh, ada tanda bahaya nih, corona mulai masuk Indonesia. Oh, ternyata itu bisa mematikan loh, gitu. Itu alarm tingkat 1. Terus kita mulai, oke, gue mesti ngapain nih? Beli masker banyak, terus desinfektan banyak. Pertama-tama inget nggak waktu bulan Maret? Mungkin orang tua kita pada gitu kan, nimbun desinfektan, nimbun masker, karena tanpa tanda bahayanya nyala. Tapi normal nggak? Normal, ya. Karena itulah namanya alarm kita nyala. Terus mulai nih, cemas, mulai nggak bisa tidur, mulai sakit kepala. Siapa di sini yang ngalamin sakit kepala? Termasuk saya sebagai psikiater. Ya, jadi awal-awal ada sakit kepala juga gitu. Itu adalah alarm kedua dan itu masih normal, teman-teman. Tapi kalau alarm itu dibiarin nyala terus-menerus dan sekarang sayangnya ini pandemik ini sudah berapa bulan coba? Dari bulan Maret ke bulan ini udah berapa bulan? Kira-kira 7-8 bulan kan ya? Dikit lagi udah mau Natal. Udah terlalu lama dan banyak sekarang yang mengalami gangguan jiwa, cemas, depresi. Wah, rasanya kok kayaknya males ngapa-ngapain ya. Tapi saya nggak akan bahas itu lebih lanjut. Yang pengen tahu apa itu depresi, cemas itu ada YouTube-nya Victor Richards tentang gangguan jiwa khusus ya. Nah, sekarang saya ingin lebih menekankan pada penyebab seseorang stres pada remaja. Ya, nah sekarang kenapa sih remaja rentan terhadap stres? Oke, saya mau kasih lihat berikutnya. Oke, ini masa pubertas. Pada laki-laki itu 12 sampai 16 tahun. Ya, pubertas itu apa sih? Pubertas itu mulai berubah suaranya. Yang tadinya suaranya kayak Minnie Mouse, sekarang udah kayak Mickey Mouse. Enggak deh ya, sama aja Mickey Mouse suaranya kecil juga ya. Mungkin udah kayak Goofy ya. Wow gitu, udah perubahan suara. Ya, terus tumbuh jakun, tumbuh rambut, ya, di mana-mana lebat. Nah, kalau perempuan 10 sampai 14 tahun mulai pembesaran pinggul, mulai tumbuh buah dada, tumbuh rambut juga di mana-mana dan mengalami menstruasi 10 sampai 14 tahun. Nah, tetapi yang pada pria
Hormon lagi tinggi-tingginya adalah kira-kira 16 sampai 18 tahun tuh lagi tinggi-tingginya hormonnya. Yaitu hormon testosteron, terus hormon yang bikin dia mau ngelawan orang tuanya, yang bikin dia pengen coba sesuatu, ya, yang demen godain orang, yang bikin dia tertarik sama lawan jenis, yaitu usia-usia SMA. Kalau pada wanita umur berapa? Yang paling lagi tinggi-tingginya hormonnya, yaitu 12 sampai 14 tahun. Itu testosteronnya juga lagi meningkat, lagi sensitif, lagi pengen menentang orang tuanya, pengen buktiin ke orang tuanya bahwa dia bisa, ya kan? Lalu kemudian antara teman jeles-jelesan, mulai sirik-sirikan, terus mulai kayak ngelihat nanti eh, Korean drama, ih cantik banget nih ini, aduh gue pengen banget kayak dia, mulai diet abis-abisan ya kan, karena ada pasien saya begitu, ngeliat IU begitu kurusnya, begitu langsingnya, rasanya pengen banget langsing kayak dia, ya kan. Jadi terjadi apa? Eating disorder, jadi gangguan makan, saking pengen kurusnya. Kenapa? Lihat banyak Korea drama, lihat banyak Instagram, dan dia merasa pengen jadi kayak idolanya. Nah, itu paling banyak 12 sampai 14 tahun pada wanita. Berikutnya, nah di sini tadi saya ngomong ya, bahwa ada testosteron yang meningkat. Sama, pada anak perempuan, anak laki ada saat-saatnya di mana orang tua mengalami kesulitan. Kerasa nggak sih bahwa orang tua kalian tuh mengalami kayak putus asa sama anak-anaknya di umur-umur segini? Ya, karena berbeda banget sama ketika anaknya masih kecil, masih nurut, masih ya mami, ya kan, di usia-usia begini rasanya kayaknya banyak pemberontakan. Ditentukan oleh apa? Hormon. Nah, pada wanita, hormon estrogen adalah disebutnya hormon yang mengatur rasa happy. Ya, rasa happy. Tapi apa yang terjadi ketika sebelum menstruasi, tahu estrogennya menurun jauh kayak prosotan. Makanya itu yang disebutnya apa? Sebelum mens ada terjadi disforik. Rasanya kayak bete banget, sensi banget, rasanya kayak mau marah-marah, senggol bacok, ya kan? Itu hari-hari di mana sebelum menstruasi. Karena terjadi penurunan hormon yang mendadak. Nah, teman-teman yang laki-laki, teman-teman yang perempuan, kenali dirimu. Ya, di usia-usia segini, ingat kalau udah mulai mau lawan-lawan orang tua, rasanya sensi-sensi, ingat hormonnya lagi bergejolak. Tenang, ini bakal dilewatin kok umurnya. Ya, hormonnya bakal dilewatin kok. Jadi kalau yang perempuan sensi-sensi, oh nih estrogen gua lagi turun nih. Ya, makanya ada yang bilang makan coklat, olahraga. Kenapa? Supaya lebih happy, supaya estrogennya lebih nggak menurun. Bisa juga. Nah, berikutnya. Coba yuk kita sama-sama mau mengenali emosi diri kita sendiri. Karena banyak orang, anak-anak remaja yang ketika pola asuhnya keras, ya orang tuanya berasal dari orang tua yang cukup keras. Misalnya apa sih? Ketika dia kecil, ketika dia nangis, orang tuanya bilang gini, "Stop nangis." Dipukulin, ya. Dipukulin supaya dia berhenti nangis. Anak cowok nggak boleh nangis. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita jadi biasa untuk menumpulkan emosi kita. Boro-boro menumpulkan, kita jadi nggak ngenalin emosi kita. Ya, jadi boro-boro berekspresi, kenalin aja enggak. Ayo, belajar kenali, temukan. Emosi apa sih yang lagi dirasain? Kalau kita dari orang tua yang rasanya bawaannya marah-marah terus, kita lagi sedih, bawaannya marah. Kita lagi kecewa, bawaannya marah. Kita lagi capek, bawaannya marah. Ya kan? Kita lagi happy juga bisa marah gitu. Jadi kenapa? Karena kita cuma mengenal emosi marah doang. Yuk, ada berbagai emosi nih. Kita lihat slide berikutnya. Wah, ternyata banyak banget ya. Boleh di-capture. Capture. Ya ternyata bukan hanya marah doang loh. Marah,
ada determin, rasanya kayaknya, wah, gua lagi bergairah mau ini nih, mau capai menang nih, juara nih. Nah, itu juga. Bingung, cemas, banyak banget ternyata. Coba kenali deh, apa sih yang lagi kita rasain. Nah, habis kita kenali, kalau bisa catat, catat. Berikutnya adalah kita belajar untuk mengelola emosi kita. Nah, oh ternyata begitu ya. Jadi kalau kita mau marah, coba tutup mata dulu, calm dulu, tarik nafas dulu, ya. Pelan-pelan, rileks dulu. Jadi ini, ada yang bilang hitung sampai 10. Jadi supaya kita emosinya nggak spontan, ya. Nah, kita bisa capture juga nih, cara mengelola emosi diri sendiri. Ini penting banget ya teman-teman ya, untuk mengontrol emosi. Kenapa sih? Oke, gini. Pada anak remaja, pengontrolan emosi itu agak sulit. Kenapa? Karena prefrontal cortex-nya atau saraf bagian yang mengontrol emosi itu belum terbentuk matang. Apalagi kalau teman-teman mengalami kecanduan gadget atau mengalami kecanduan pornografi, itu akan lebih susah lagi untuk matengnya. Ya akan mengalami gangguan tuh di prefrontal cortex-nya sehingga sulit untuk mengontrol emosi, mengontrol perilaku. Ya. Jadi belajar untuk kontrol emosi di masa-masa ini supaya nanti ke depannya akan lebih mudah lagi untuk kita mengontrol emosi ketika umur kita sudah melewati masa-masa hormonal. Nah, ketika kita sudah mengontrol emosi, mengelola emosi diri sendiri, berikutnya apa yang kita harus lakukan? Oke, ini bagian dari mengontrol emosi. Ini penting banget ya teman-teman ya. Emosi itu ternyata buah dari pola pikir yang salah. Itu adalah akar. Ingat tadi gambar pohon? Ya. Pola pikir yang salah itu adalah akar yang menyebabkan buah emosi. Apakah itu marah? Di sini siapa yang pernah putus cinta? Saya. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Ketika putus cinta, emosinya apa? Ada yang marah-marah? Ada yang marah-marah, ada yang sedih, ada yang nangis-nangis? Oke, saya mau tanya. Kalau di sini ada yang sedih banget, depresi banget, sebenarnya penyebabnya apa? Putus cinta atau pola pikir yang lain? Contoh, kita ngerasain, ya memang saya nggak sebaik orang lain, saya nggak secantik orang lain, saya memang jelek, rasanya kayaknya ke depannya nggak mau pacaran lagi, rasanya saya nggak akan menikah deh. Terus kemudian, atau dia memikirkan, oh semua salah saya. Betul kan? Jadi bukan soal putus cintanya yang di sini, yang barang, orang, dan situasi. Memang itu sebagai pencetus, tapi yang menyebabkan kita depresi adalah pola pikir dan kepercayaan yang salah. Yang berupa ya udah, saya nggak usah menikah aja deh. Nah, semuanya itu adalah pola pikir yang salah yang menyebabkan kita depresi. Nah, jadi gimana dong supaya kita nggak depresi, supaya kita nggak sedih, supaya kita nggak marah? Coba kontrol pola pikirnya. Koreksi deh pola pikirnya. Apa sih kata Tuhan? Oh, mungkin nggak ini jalan Tuhan yang terbaik untuk saya putus sama dia. Mungkin Tuhan mau berikan yang terbaik, lebih baik daripada dia. Nah, otomatis emosi kita akan turun perlahan. Kenapa? Karena kita mengoreksi pola pikir kita yang menyebabkan kita sedih itu. Jadi, teman-teman, kuncinya adalah coba perbaiki pola pikir kamu deh. Yang menyebabkan kamu marah, yang menyebabkan kamu sedih. Oh, saya sedih karena orang tua saya nggak pernah ngertiin saya. Saya merasa nggak ada yang sayang sama saya. Siapa di sini teman-teman yang tidak pernah konflik dengan orang tua? Rata-rata pernah konflik dengan orang tua? Kebanyakan tentang apa? Ada di sini yang pernah disuruh mencuri, terus kita nggak mau? Pernah? Nggak ada. Ya.
Kebanyakan tentang perbedaan pendapat. Benar nggak? Ya kan? Disuruh tidur, kita belum tidur, terus kita ngomel-ngomel, "Apa sih mama ngatur-ngatur aja kayak gini, kan saya udah gede." Saya bilang, kamu kurang ajar ya." Gitu. Betul? Nah, sekarang saya mau kasih ilustrasi. Teman-teman tahu nih, uang 2.000 ini? Tahu ya, pasti. Gambarnya apa? Perempuan atau laki-laki? Ayo Hana, perempuan apa laki-laki? Laki-laki dong. Coba lihat lagi. Beneran? Enggak, saya lihat perempuan. Laki-laki. Oh enggak perempuan. Masa sih laki-laki pas saya lihat? Yakin? Iya, yakin. Oke, saya tanya sama Hana. Saya bilang perempuan kenapa? Cara ngelihatnya kali ya beda ya, Dok? Cara ngelihatnya? Enggak, mana mungkin seorang laki-laki pakai lipstik. Lipstik. Mana mungkin laki-laki pakai kebaya? Ayo. Mungkin gambar yang di belakangnya beda ya, Dok? Oke, bagus. Teman-teman bisa lihat ini perempuan nggak? Iya. Oke, saya tanya sekarang. Siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Kok bisa? Kita beda pendapat loh. Cara melihat sudut pandang. Yes. Teman-teman, ingat ya ilustrasi ini ya. Kita bisa beda pendapat sama orang tua kita karena kita berbeda sudut pandang. Orang tua kamu menasehati kamu sebagai orang tua. Sedangkan kita melihatnya dari sudut pandang anak. Kalau kita ngotot-ngototan, ya nggak akan ketemu. Kita juga nggak bisa maksa orang tua kita melihat sudut pandang kita loh. Ya kan? Yang ada kita berantem. Tapi kalau kita bisa lihat sudut pandang dia sebagai orang tua, coba lihat motivasinya. Kenapa sih dia nasihatin kita cepat tidur? Kenapa sih dia nasihatin kita untuk nggak males-malesan? Tujuannya apa sih? Tujuannya menyiksa kita? Enggak kan? Karena dia pengen kita belajar untuk berbuat yang terbaik. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Ya kan? Dan banyak hal yang orang tua nggak mengerti bahwa kita hormonnya lagi tinggi-tingginya, kita lagi fase krisis identitas, di mana kita mungkin juga depresi, ya kan, di sekolah dibully, di sekolah ditolak. Mereka nggak bisa lihat sudut pandang kita gitu. Kalau kita nggak jelasin, kalau kita nggak cerita, coba belajar untuk terangin baik-baik, coba belajar untuk cerita, kenali emosi kita dan coba ceritain ke orang tua kita. Oh, dia nggak mengerti. Oke, dia nggak ngerti kenapa? Bukannya karena dia jahat. Mungkin dia tidak mengerti secara medis, mungkin dia nggak ngerti secara parenting. Kenapa? Karena mungkin dulu dia juga dibesarkan seperti itu. Kita belajar untuk melihat sudut pandang orang tua kita. Kenapa banyak remaja sangat salah mengerti orang tua? Karena dia belum pernah jadi orang tua. Ya, ingat ilustrasi ini ya, teman-teman ya. Jadi kita lebih gampang untuk lihat sudut pandang dia. Supaya kita nggak terus-menerus hidup di dalam kepahitan. Oke, kita masuk lagi slide berikutnya, Fania. Nah, ini ada ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang sempurna, membedakan kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi teman-teman, Tuhan suruh kita untuk berubah pembaruan budi kita. Berubah pola pikir kita dong. Supaya kita jadi orang yang lebih baik ya. Berikutnya. Sesudah kita mengenal emosi kita belajar kelola emosi kita selanjutnya adalah kenali emosi orang lain. Coba kenali emosi teman-teman kamu. Ya, otomatis kita gampang kok kalau kita belajar mengenal emosi diri sendiri, kita akan belajar mengenal emosi orang lain. Berikutnya, selain kita kenali emosi orang lain, kita belajar kelola emosi orang lain dengan apa? Dengan cara, ya, dengerin orang lain dulu.
Ya, dengerin mereka cerita. Terus kita mulai belajar untuk, "Oh, kayaknya kamu punya pola pikir ada yang salah deh." Benerin pola pikirnya. Karena kan kamu udah terlatih, ya. Coba melihat dari sudut pandang dia. Jangan begini nasihatnya, "Ih, kamu nggak boleh lo sedih, kamu nggak boleh lo depresi." Nah, jangan, orang udah depresi, orang udah sedih, masa nggak boleh? Boleh kok. Belajar empati, nggak semua lihat dari sudut pandang kita, bahwa orang tuh nggak boleh sedih, orang tuh nggak boleh marah, nggak boleh begitu. Kena kenali, ngertiin coba, oh dia lagi marah, oh dia lagi sedih, ya udah. Tapi gimana nih cara untuk kasih nasehatnya? Ya, bukan nggak boleh, tapi kenali pola pikirnya, coba koreksi. Oh dia lagi cemas, takut nih kalau ke depannya gimana ya, kalau dia hidupnya begini-begini aja, kalau terus kekhawatiran akan masa depan. Coba nasehatin, kasih firman Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatirkan hari esok loh. Ya, Tuhan kan mengatakan bahwa Tuhan itu punya, eee, apa ya, rencana yang indah, yang tidak akan mendatangkan kecelakaan. Nah, itu kata-kata yang menguatkan, ya. Nah, ini kita selesai untuk ngurusin tentang emosi. Tapi apa sih yang bisa menyebabkan kita gampang emosi? Ini yang lagi ngetren nih di kalangan anak remaja. Apa ayo? Yang lagi ngetren di kalangan anak remaja sekarang, terutama di pandemik ini, biasanya kita ngapain? Di rumah aja. TikTok-an. TikTok-an masih oke. TikTok-an masih oke. Apalagi ayo? Boleh kok TikTok-an. Nonton drakor. Oke, main game, nonton drakor, Instagraman. Itu arti satu katanya apa? Gadgetan. Ya, sebenarnya boleh nggak sih gadget? Oke, Fania, berikutnya. Gadget itu boleh, teman-teman. Tapi jangan disalahgunakan. Ya. Misalnya apa sih salah gunakan? HP gunanya apa, yuk? Boleh nggak buka Instagram? Boleh, ya kan? Boleh nggak main game? Boleh. Tapi kalau kita terus-menerus main game, kita terus-terusan main internet, itu yang bahaya. Ya, HP terutama komunikasi, betul. Untuk Zoom juga ya. Nah, itu misuse, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat kita pasif, kita nggak ngapa-ngapain. Yang kedua adalah overuse, terlalu, coba kita lihat screen time-nya. Kan di iPhone tuh suka tertulis kita screen time-nya sehari berapa tuh. Wah, ke dalam, dipotong tidur ya, tidur 8 jam deh, berarti kita berapa jam tuh? Pakainya 16 jam. Oh, ternyata kita pakainya 15 jam. Waduh, banyak banget, itu overuse. Terlalu banyak, dan itu akan membuat kita hiperaktif. Apa sih hiperaktif? Oke. Orang yang terus-menerus buka ini, buka itu, buka ini, buka itu, terus-terusan main gadget, itu cenderung akan terus otaknya tuh cepat. Apakah bagus? Nggak bagus. Kenapa? Dia tidak bisa konsentrasi di satu hal. Dia akan cenderung pindah-pindah dan nggak konsentrasi untuk ke satu hal. Ya, dan nggak dalam mempelajari sesuatu, itu yang penelitian terakhir. Bahkan penelitian terakhir mengatakan media sosial yang banyak itu setingkat atau sepadan dengan tingginya depresi. Bayangin, orang yang memakai media sosial yang berlebihan itu dapat menyebabkan depresi yang meningkat. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya? Ternyata ketika kemarin ada beberapa pasien saya yang remaja itu datang, dia bilang depresi. Kenapa? Ya karena gitu Dok, di Instagram ya banyak orang yang cantik-cantik, dia merasa nggak cantik. Terus banyak yang kurus-kurus, dia coba diet tapi gagal, malah makin gemuk kayak gitu. Nah, jadi remaja sekarang karena lagi membentuk identitasnya, tapi identitas yang ada di imajinasinya adalah apa? Artis-artis, ya, orang-orang yang kurus-kurus gitu. Apalagi sekarang lagi musimnya K-pop kan, Blackpink, wah semua bodinya yahut-yahut gitu, ya kan. TikTok kan boleh, dance juga boleh, tapi kalau misalnya pengen diet abis-abisan cuman
gara-gara pengen kurus dan merasa terus dan nggak akan stop gitu loh. Itu yang namanya kompulsif. Jadi pikirannya itu rasanya kayaknya nggak udah kurus tapi tetap dia merasa bahwa dia tetap gemuk. Nah, itu yang terjadi pada anak remaja sekarang. Kenapa? Karena penggunaan media sosial. Berikutnya, oke, sekarang di kamusnya psikiater itu sudah ada kecanduan gadget itu masuk gangguan jiwa. Karena banyak pasien, saya nggak mengurusi anak dan remaja, nggak terlalu mengurusi anak dan remaja karena saya psikiater umum. Tapi saya ada beberapa pasien yang gara-gara kecanduan gadget itu ada 14 tahun waktu itu mukulin mama papanya. Ya, karena pada waktu itu dia dilarang menggunakan gadget, mukulin mamanya sampai biru, anak cowok ya. Dan dia biasa juga main game yang kriminal, ya, yang mencuri apa, terus dikejar-kejar polisi. Nah, dia jadi akhirnya juga bertumbuh otaknya juga seperti kriminal. Ya, rusakin laptopnya supaya dibeliin laptop baru, seperti itu. Berikutnya, oke, ini yang terjadi. Jadi ketika kita main game, itu ada rasa happy tuh. Ya, itu yang namanya kimia otak namanya dopamin keluar. Jadi sekali kita main game, rasa happy itu keluar, rasa tantangan, tertantang gitu ya, rasa fun keluar. Tapi apa yang terjadi kalau terus-menerus dopamin itu dikeluarkan? Otak kita mulai alarmnya nyala. Kenapa? Karena mengartikan itu seperti stres yang berlebihan. Ada di sini yang merasa bahwa ketika dia main game, terus kok rasanya capek banget otaknya. Ya, karena itu yang terjadi. Karena otak mengartikan itu karena kalau dopaminnya berlebihan, itu artinya oh itu stres, lagi stres. Nah, otak mencoba untuk bikin barrier, untuk menjaga supaya dopaminnya nggak berlebihan. Ya, klik Fania. Nah, terus lagi, oke stop. Ketika dia bikin barrier, apa yang terjadi? Kita berusaha untuk ngatasin, kok rasanya udah mulai blok lagi nih, udah mulai biasa lagi nih mainnya. Kita main lagi, kita naikin frekuensi main kita sampai akhirnya dopaminnya mulai timbul lagi. Apa yang terjadi? Coba Fania lihat, klik lagi. Nah, dia mulai naikin dopaminnya lagi. Itulah otak kita cara bekerjanya. Sehingga otak kita letih. Jadi main game itu fun, betul fun, tapi tidak istirahat. Sehingga otak kita kalau terus-terusan main game atau main gadget berlebihan, otak kita akan mengartikan bahwa kita lagi mengalami depresi. Ya, depresi. Berikutnya. Oke, ini ada contohnya seorang anak yang terus bermain gadget. Disuruh berhenti nggak mau. Ya, anak ini mengalami gangguan perilaku akibat bermain game yang berlebihan. Apa yang terjadi pada otaknya? Kita lihat berikutnya. Oke, ini adalah otak Noah, namanya Noah ya. Bahwa ternyata di dalam otaknya tidak ada aktivitas. Lucu kan? Kita berpikir bahwa ketika kita main game, otak kita aktif. Enggak, tidak ada aktivitas sama sekali. Ini yang terjadi pada otak kakak adiknya. Mulai ada aktivitas di mana-mana. Nah, ketika Noah diterapi, apa yang terjadi berikutnya? Nah, inilah yang terjadi ketika dia mulai main tenis. Ya, ada aktivitas di bagian motoriknya. Itu otak ya, yang korteks itu adalah bagian motorik. Mulai ada aktivitas kan teman-teman? Nah, inilah yang terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau ketergantungan gadget. Ya, berikutnya. Ini tips dari saya, ya mau diikutin
syukur, ya. Belajar coba, tidak lebih dari 20 menit per sesi. Dan kalau bisa, misalnya kita udah 1 jam main game, istirahat 20 menit supaya dopaminnya menurun. Jangan terus-terusan. Ya, dan tidak menyebarkan identitas pribadi, foto ruangan, lokasi alamat, dan nomor HP. Apalagi sekarang banyak yang online, termasuk anak saya juga main Roblox, ya. Jadi saya wanti-wanti ke dia, no identitas pribadi atau tidak berhubungan dengan stranger. Nah, berpikir ulang sebelum forward, retweet, repost, terus kemudian coba lebih banyak, bukan offline ya, sekarang kan lagi masa pandemi gini mungkin online tapi Zoom mungkin ya. Terus tidak curhat di sosmed. Biasanya di Facebook atau Instagram tuh mulai curhat ya. Nah, hati-hati, lebih bijak. Kenapa? Balik lagi, bahwa kita lagi umur-umur yang lagi sensitif, kita juga memiliki otomatis komunitas atau teman-teman yang juga banyak yang sensitif. Ya, jadi di masa-masa ini, di usia-usia begini memang banyak juga kita konflik. Ya, banyak bully juga terjadi. Jangan khawatir, teman-teman. Koreksi pola pikir kita belajar untuk mengampuni, ya nanti akan lewat kok masa ini. Ya. Terus, oke, kita bisa baca sendiri. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini tips dari saya, itu tambahan, bonus ya. Bagaimana sih cara belajar yang baik, teman-teman? Setelah belajar, kita lebih baik ada perenungan. Kenapa sih? Karena dengan merenungkan atau deep thinking, itu akan memproses, otak itu akan memproses ke long term memory. Tapi kalau kita misalnya habis belajar, nggak ada proses perenungan, terus kita langsung main game, terus kita langsung sekolah, itu lebih cepat hilangnya. Malah lebih bagus kalau habis belajar kita bisa tidur, ya, karena otak akan memproses semua memori dan pembelajaran kita. Karena waktu tidur atau waktu istirahat, kita ada gelombang yang bekerja. Begitu juga dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita habis baca Alkitab, kenapa sih kita nggak ngerti-ngerti? Kenapa sih kalau kita hafalin ayat banyak lupanya? Karena mungkin kita buru-buru. Ingat, orang yang sering main game atau sering gadget, itu seringkali bawaannya buru-buru terus. Ya, karena ingat, gadget itu kan cepat, instan, ya kan? Keluar ini, browsing ini, langsung keluar gitu. Jadi kita juga jadi bawaannya juga buru-buru pengen cepat gitu. Coba belajar untuk renungin dulu, ngunyah dulu. Apa yang tadi kita baca sih? Artinya apa sih? Hafal ayat lagi. Oke? Kalau saya setelah merenungkan, saya jurnal, tulis. Karena itu akan lebih bagus lagi untuk mengingat. Berikutnya, ini penting sekali. Nah, ayo sekarang teman-teman di sini, tidurnya berapa lama? Tahu nggak bahwa remaja itu butuh tidurnya 8,5 sampai 10,5 jam? Gila ya, hebat ya. Baru tahu kan? Kenapa? Karena otak remaja itu ternyata begitu aktifnya. Ternyata aktif sekali dibanding semua umur. Bahkan pada dewasa dan kepada anak-anak. Tapi justru kebanyakan remaja tidur itu sangat sedikit. Rata-rata cuma 6 jam. Bayangin sekolah udah pagi-pagi jam 7, kita jam 12 baru tidur. Ya kan, jam 1 baru tidur, jam 6 harus bangun. Berapa jam tuh? Itulah kenapa remaja itu banyak yang marah-marah. Kebanyakan remaja itu senggol bacok, sensi. Karena kurang tidur tadi, teman-teman. Cukup tidur, ayo, penting banget untuk mental health. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kalian harus menjaga untuk tetap happy. Dan happy itu butuh serotonin. Apa itu serotonin? Itu adalah feels good chemical di dalam otak. Kimia otak yang bikin happy.
Jadi kalau kalian kurang tidur, hormonnya lagi tinggi-tingginya, terus main game terus, faktor resikonya banyak kan? Begitu ditegur orang tua aja langsung ngamuk. Yang salah siapa? Yang salah bukan siapa-siapa, gaya hidupnya yang salah. Belum lagi makannya. Makannya ciki atau Kentucky, ya kan? Nggak ada gizinya. Serotoninnya kebentuknya gimana? Coba di masa pandemik ini, di masa remaja ini, perhatikan yuk pola hidup yang sehat, makan yang sehat, ya punya komunikasi yang sehat. Kita lebih happy deh, pasti. Jadi happiness kita itu bukan bergantung dari teman kita, bukan bergantung dari situasi kita. Tahu nggak sih yang paling menentukan happiness apa? Kemarin menurut penelitian di Amerika, yang menentukan mental health kita atau paling bagus terapi itu adalah exercise atau olahraga atau gerakan. Yang sekarang di masa pandemik ini kita sangat berkurang. Saya udah nggak nge-gym, kenapa ya? Gymnya tutup, nggak berani juga kalau gymnya buka. Nah, waktu saya dengar gitu, waduh, saya kayak mesti olahraga lagi deh. Kalau nggak berani keluar, sebenarnya keluar juga nggak apa-apa sih. Kayak main sepeda, jalan kaki, pakai masker aja. Ayo bikin grup sepeda atau jalan-jalan bareng, ya kan? Nah, kalau misalnya nggak berani keluar, ya buka YouTube, nge-gym aja sama YouTube, ngelihat caranya gimana. Pokoknya harus bergerak, jangan terus gadget, harus gerak. Yang perempuan-perempuan maupun yang laki-laki, masak. Ya, sekarang banyak YouTube tentang masakan yang bagus-bagus tuh. Ayo masak itu gerak juga kok. Jadi, jaga yuk mental health kita di masa pandemi ini supaya kita tetap happy. Berikutnya, oke, yang terakhir. Ayo, bikin jadwal. Bagaimana bikin jadwal? Orang tiap hari sama. Ya bikin jadwal aja. Punya nggak kalender? Punya nggak agenda? Saya punya loh agenda tiap tahun. Ya, ayo bikin agenda, bikin yang lucu-lucu. Bikin yang lucu-lucu. Bikin schedule everyday, jam segini mau apa, olahraga, terus kemudian mau Zoom sama teman, terus oke, main game boleh, drakor, jangan gini, pagi jam 9 sampai jam 12 drakor, jam 12 sampai jam 1 makan siang, jam 1 sampai jam 5 drakor lagi, jam 5 mandi, jam 6 makan malam, jam 6 drakor lagi, drakor melulu, ya kan? Nggak sehat. Ayo kita mulai bagi dengan aktivitas kita. Nah ini agenda saya nih. Ya beli waktu itu sama mamanya Fania tuh dulu waktu itu di Amerika. Ya bikinnya bagus-bagus coba. Ada mungkin di dekor. Ya. Ya isinya juga banyak yang kosong sih karena pandemik ya. Cuman tetap harus diisi. Kenapa? Supaya ini yang membuat kita jadi akhirnya mempunyai aktivitas. Ya list to do, apa yang harus dibeli. Nah, jadi isi di agenda itu. Oke? Jadi set limit, apa itu artinya? Jadi kalau kita mau main game boleh, tapi ada batasnya. Kalau kita mau nonton drakor boleh, tapi ada batasnya. Termasuk bukan hanya batas waktu, tapi batasan apa yang harus kita tonton. Kalau kita tahu bahwa nonton film horor itu mengganggu kita, ngapain nonton film horor? Ngotor-ngotorin pikiran kita. Betul nggak? Oke, sekian presentasi saya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A nih. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom chat Zoom di bawah ini. Dan kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Aku akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaannya gini, Dok. Selamat malam, Dok. Dok, saya mau bertanya. Saat ini kan ada yang namanya sindrom TikTok nih, Dok. Hal ini apakah termasuk ke dalam gangguan kejiwaan atau karena kebiasaan aja nih, Dok? Oke, silakan dokter.
Sindrom TikTok. Saya kayaknya nggak pernah baca sindrom TikTok itu gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa itu nggak gampang untuk didiagnosis karena dia harus memenuhi kriteria. Jadi sekarang ini lagi viral banget yang ada orang, seorang dokter yang mengomentari selebgram, "Wah itu bipolar tuh, halusinasi." Gampang benar, nggak bisa begitu, harus memenuhi kriteria gitu. Jadi jangan jangan gampang banget untuk mendiagnosis orang gangguan jiwa. TikTok itu ada bagusnya gitu kok. Dia ada aktivitas, ada gerakan, happy gitu ya, atau bareng teman-teman gitu. Yang salah adalah kalau dia terus mengisi waktunya dengan TikTok tanpa dia menggunakan waktunya yang lain. Balik lagi apa? Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Harus ada batasnya, ya. Kalau dia cenderung untuk mengulang lagi, kompulsif lagi, melakukan sesuatu, itu tanda tanya, apakah itu termasuk gangguan jiwa atau bukan. Jadi bukan TikToknya yang salah, tapi gejalanya, ada apa. Terus orangnya misalnya seneng tampil, terus dengan pakaian seksi, oke, what's wrong with her, gitu misalnya. Bukan TikToknya. Ya, oke, berikutnya. Oke, jadi nggak ada yang salah ya guys, kalau mau main TikTok tuh boleh aja, asal kita tahu batasannya nih, mau main tuh gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa. Oke, next pertanyaan nih dok. Halo dokter, izin bertanya, kita kan generasi milenial nih dok, semuanya serba simpel dan informasi yang kita butuhkan sangat cepat kita dapat lewat sosial media. Apakah kita perlu puasa sosmed dok? Karena nggak selalu informasi yang kita dapat itu selalu membangun kita, terkadang ada juga membuat kita down. Terima kasih dokter. Iya, betul. Jadi misalnya kita yang decide aja. Kalau kita merasa bahwa, aduh semakin saya lihat Instagram saya kayak semakin saya down gitu. Jadi gini, di Amerika ini lagi terjadi bahwa banyak anak-anak remaja yang lagi ngalamin down gara-gara medsos. Gara-gara akhirnya Instagram mempunyai peraturan atau punya waktu itu sempat ada ide bahwa like-nya mau di-hidden. Jadi hidden like supaya kita tidak bisa melihat berapa orang yang like gitu. Tapi sampai sekarang ya belum juga gitu, masih ada like-nya juga. Karena banyak banget loh remaja yang sekarang depresi gara-gara like kurang. Ya mungkin sekarang saya sebagai orang dewasa, dulu mana ada sih Instagram, nggak, gadget aja nggak ada, HP aja nggak ada gitu ya. Saya sempat mikir sebagai orang dewasa, ngapain sih lo pusing amat sama like gitu. Tapi mungkin buat seorang remaja itu penting. Karena keberhargaan dirinya itu dibangun oleh image dari teman-temannya. Ingat, kalian remaja. Kalian belum terbentuk loh identitas diri kalian. Jadi seringkali banyak remaja itu ditentukan oleh, siapa saya adalah ditentukan oleh apa kata teman-teman saya terhadap tentang saya. Kalau teman-teman saya mengatakan saya bodoh, kita menganggap bahwa kita adalah seorang yang bodoh gitu. Kalau teman-teman kita menganggap kita si bandel, oh gue tuh bandel ya, gitu. Jadi sangat penting banget di usia kalian itu mengenal identitas kalian di dalam Tuhan. Saya pernah waktu umur 15 tahun kok nggak salah, sekitar 15 tahun, saya sedih, saya depresi banget, bahkan rasa ingin mati itu ada. Kenapa? Saya merasa nggak cantik, saya merasa nggak ada yang sayang gitu. Ingat pada saat itu mungkin usia saya lagi hormonnya lagi tinggi-tingginya ya, jadi lagi sensi banget. Kenapa? Karena saya merasa mami saya dokter yang kerja dari pagi sampai malam, papi saya juga sama, kerja dari pagi sampai malam, cici saya nggak pernah mau main sama saya karena mungkin jauh umurnya lumayan, dia main sama temennya. Saya kalau mau main sama dia tuh kayak harus mohon-mohon gitu ya. Jadi saya merasa lonely. Tapi waktu saya akhirnya datang ke Tuhan, saya mulai cari Tuhan. Saya di situ kayak dapat penglihatan, Tuhan kasih gambar bunga. Saya tuh seneng bunga gitu ya. Terus saya pikir kenapa dikasih bunga? Oh, terus Tuhan bilang kamu itu lebih cantik loh dari bunga. Saya kaget. Nah di situ, wah saya nangis, saya pulih. Terus saya dapat ayat di mana Tuhan berkata kamu tuh berharga di mataku. Yesaya 43. Di situ gambar diri saya dipulihkan banget. Ingat, di usia kalian gambar diri itu sangat penting.
Temukan keberhargaan kalian bukan apa kata orang, bukan apa kata orang tua kalian, tapi apa kata Tuhan. Renungin Yesaya 43, di mana kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita nih seperti biji mata Tuhan. Ya, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita ini cuma dititipin kok sama orang tua kita. Kita ini miliknya Tuhan kok, kita anaknya Tuhan kok gitu. Ya. Jadi kalau kita udah merenungkan itu, kita nggak peduli apa kata orang, biarin aja orang bilang kita jelek, orang kita bilang kita bodoh. Yang penting kita berharga di mata Tuhan kok. Gitu. Oke, jadi guys jangan bangun rasa keberhargaan kita berdasarkan like Instagram kita. Karena kita nggak akan pernah puas sebagai manusia, nggak akan ada habisnya kalau kita mengharapkan like dari orang lain. Oke, next pertanyaan nih dok. Dok, gimana sih cara mencegah dan mengatasi anxiety disorder? Nah. Ya. Anxiety disorder, kalau anxiety disordernya gangguan jiwa, itu adalah alarm yang tadi. Ingat, alarm itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Anxiety disorder itu udah alarm tingkat 3, di mana gangguan cemas terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, sehingga ganggu aktivitas kita, ya kita nggak happy terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Ya, sebelum itu terjadi, ayo atasin. Ketika kita mulai cemas, ketika kita mulai nggak enak hatinya, gimana cara ngontrol emosi? Adalah dengan cara mengontrol pola pikir. Koreksi pola pikir kita. Apa sih yang bikin gue cemas? Apa sih yang bikin saya khawatir? Ya kan, khawatir nggak punya teman misalnya. Khawatir nggak ada yang mau sama saya. Rasanya kayak saya tertolak terus sama teman. Kenapa ya? Ayo coba renungin. Oh, ternyata akarnya adalah saya rendah diri. Sehingga ketika saya berhubungan sama teman, rasanya kayaknya saya merasa ciut gitu. Otomatis orang akan menolak kita. Kenapa? Karena kita nggak punya kepercayaan diri untuk bergaul. Kuncinya apa? Kuncinya kayak tadi lagi, teman-teman. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Untuk berteman, nggak ada salahnya kita doa loh, minta teman, benar? Ya, bahkan Tuhan hindari saya dari konflik hari ini. Coba kita evaluasi, jangan-jangan gue sensi nih. Dia katain dikit, dia apain dikit, ngambek. Ya kan? Terus diem, nggak mau ngomong. Siapa sih yang mau bergaul sama kita? Coba kalau kayak gitu. Coba perbaiki sikap kita. Oh ya, gue nggak mau sensi lagi deh. Sekarang kalau diledekin gimana? Senyum aja. Kadang-kadang kita humor aja. Humor itu adalah cara menghadapi orang yang ngebully kita dengan cara yang baik loh. Dengan cara yang jitu. Ya kan? Zaman dulu, kalau nggak tahu ya sekarang bercandanya gimana. Kalau dulu tuh dikatain si pesek lah. Dulu saya dikatain si botak. Sekarang si jidat saya masih nong-nong kan. Dulu lebih nong-nong lagi. Dikatain si botak lah apa. Saya hehehe aja gitu. Ya kan? Tapi kan kalau anak sekarang dikatain apa? Sensi. Apa? Ngambek gitu. Marah-marah galak. Ya, jadi orang jadi malas bergaul sama dia. Ya, coba koreksi pola pikir kita. Supaya kita mulai lebih banyak teman. Doain juga. Tuhan, saya pengen punya teman. Tuhan kasih teman yang terbaik. Ya. Oke, jadi kontrol pola pikir ya guys. Oke, next question dok. Malam dok, saya mau tanya tentang toxic positivity. Saya pernah dibilang toxic positif karena terlalu berpikir positif, sampai beberapa teman saya jadi geli karena saya yang terlalu positif. Menurut dokter gimana nih dok? Apa ya? That's okay. Gitu loh. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, jangan berpikir terlalu mengkhawatirkan apa kata orang. Kalau kita merasa bahwa that's good for me, dengan kita berpikir positif, ngapain kita pusing? Ya, jangan-jangan mereka juga meniru akhirnya pola pikir kita, berpikir dari segala sesuatu dari sudut pandang positif. Oke? Oke, next question nih dok, lumayan banyak pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dok. Dok, kenapa saya sering sakit kepala? Sudah 2 hari ini sakitnya di bagian kiri kepala bagian depan, sampai serasa mata sebelah kiri saya seperti pegal-pegal dan bawaannya pusing.
Bagaimana mengendalikan rasa stres ini ketika saya tidak mengerti apa yang otak saya pikirkan, sampai saya kadang tidak bisa konsentrasi dalam bekerja. Problem terbesar adalah salah satunya masalah keuangan. Terima kasih, Dok. Baru 2 hari ini? Iya, di situ sih ditulisnya 2 hari, Dok. Oke, kalau baru 2 hari ini, belum bisa dibilang bahwa ini termasuk gangguan cemas menyeluruh. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, itu udah termasuk gangguan cemas menyeluruh. Kuncinya adalah, oke, kamu boleh minum Panadol atau boleh minum Neurontin kalau nggak mempan, terus tidur. Tidur dulu. Ketika otak kamu lebih jernih, mungkin setelah kamu tidur, olahraga, supaya serotoninnya naik. Karena kamu tidak akan bisa konsentrasi kalau serotonin kamu drop atau rasa happy itu drop. Ingat, serotonin adalah kimia otak yang bikin happy, yang bikin konsen. Kalau konsentrasi drop gara-gara masalah keuangan, ya nggak bisa kamu konsen gimana nyelesain masalah keuangan. Akan lebih drop lagi nanti emosi kamu dan konsentrasi kamu. Tidur dulu, olahraga dulu, ya makan yang benar, lalu mulai apa? Nulis. Ingat, masalah keuangan adalah masalah yang di depan kita, yang bisa kita selesaikan dengan problem solving loh. Ingat, masalah keuangan adalah masalah yang kita bisa selesaikan dengan problem solving. Karena kita bukan sakit kanker yang nggak ada problem solvingnya, gimana gitu. Ya, yang nggak gampang untuk punya problem solving aja, karena itu penyakit yang ibaratnya belum tentu bisa diobatin, ya kan? Tapi ini masalah keuangan, tulis deh, masalahnya apa aja, coba solusinya apa aja, pros and cons-nya, terus langkah yang harus diambil apa aja, diskusi dengan pembimbingnya mungkin, mentornya. Ya. Jangan lupa terakhir, pijat kepalanya. Karena ini akan meningkatkan relaksasi yang akan membuat otot kita tuh jadi rileks dan akan menghasilkan kimia otak yang happy juga. Ya. Mungkin sebelum tadi yang nanya nih, ada yang nanya lagi nih. Tadi apa? Bagaimana caranya untuk bisa menerima, menyayangi, menghargai, dan mencintai diri sendiri ketika melihat orang yang lebih cantik atau lebih tampan daripada kita, membuat jadi down. Yang salah, oke. Situasi orang barang. Orang tampan, orang lebih cantik. Itu adalah situasi orang barang. Yang membuat kita down, orang cantiknya apa pola pikir kita? Orang yang cantiknya atau orang tampannya cuma sebagai pencetus. Tapi pola pikir kita bahwa saya ini nggak ada apa-apanya dibanding dia, bahwa dia enak ya, dia cantik, dia banyak yang seneng ya, banyak yang suka sama dia. Ya, saya mau kasih tahu ya buat teman-teman remaja, cantik itu relatif. Saya ini psikiater yang sudah belasan tahun menghadapi pasien remaja yang pernah jerawatan satu muka, yang kacamatanya gede, ya terus kemudian ngerasa minder. Terus saya bilang, oke, kamu coba deh belajar. Pada waktu itu dia masih keadaan ekonominya bisa untuk menyekolahkan dia John Robert Power. Dia akhirnya kursus di John Robert Power. Dia mulai ngubah cara rambutnya. Jerawatannya masih sampai sekarang, mukanya masih bolong-bolong, ya. Kalian boleh invite pasien saya itu, karena dia sangat terbuka dengan kesaksiannya. Saya berani kesaksian begini karena dia memang terbuka juga orangnya. Namanya Private Olive, ya. Dia nggak berani foto, dia nggak berani karena saking mindernya. Apa yang terjadi ketika dia mulai percaya diri? Kamu lihat Instagramnya sekarang. Mukanya masih sama, nggak ada operasi plastik. Tapi dia lebih percaya diri. Dia jadi fashion blogger. Sekarang dia jadi aktif di Bipolar Care Indonesia. Ya, dengan ya foto dirinya, ya, selfie, udah berani. Membuat dia menarik banget sekarang, walaupun mukanya tetap sama. Itulah cantik. Cantik itu, walaupun orangnya cantik, tapi dia sifatnya nggak bagus, dia jadi nggak cantik. Ya, tapi orang yang mungkin perkataan dunia tidak cantik,
tapi dia punya hati yang cantik, ketika dia menarik, dia akan jadi lebih cantik. Jadi kuncinya apakah di fisik? Enggak, di pola pikir. Ya, Olive itu kalau lihat Instagramnya, dia nggak pakai beautify, kelihatan kok mukanya bolong-bolong, tapi dia pede aja, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok, cukup panjang pertanyaannya, oke aku bacain. Dok, kalau sudah punya sleeping disorder dan bergantung sleeping aid selama 8 tahun, dosis obat tidur makin upsize sendiri, pernah coba off sleeping aid, alhasil bangunnya 7 hari 7 malam berturut-turut, karena pernah ditipu sama orang kisaran ratusan juta, dan saya merasa terikat dengan daily routine yang mana jadi making money yang saya nggak suka, tapi terpaksa. Sampai pernah dikirimkan video soal insomnia yang yaitu fatal familiar insomnia. Nah, gimana nih dok? Ya harus ke saya ini. Beneran. Langsung ya dok, private. Yes, karena kita nggak bisa, kalau kita sakit kepala, kita cuma minum konstan aja. Bertahun-tahun, bahkan 8 tahun minum konstan, terus tanpa tahu akarnya. Nggak bisa. Kita harus tahu akarnya. Dan kita harus sembuhin dari akarnya. Kalau nggak, buah-buahnya tumbuh terus kan? Kayak pohon tadi kan, buahnya tumbuh terus tanpa dicabut akarnya, ya buahnya tumbuh terus lah. Oke, jadi langsung aja konsultasi ke dokter Yosi ya. Posisi di Makassar. Oh, di Makassar. Kalau di Makassar sekarang bisa telemedicine. Untung ya untuk masa pandemik ini. Sekarang bisa telemedicine lewat Zoom. Jadi minta nanti Fania ya ininya gimana cara download Aido Health-nya, lalu cari jadwal saya, jadwalin Aido Health. Ya, kamu harus ditolong dari obat tidur, nggak bisa cuma kecanduan obat tidur aja. Oke, Robert Veda langsung aja nanti bisa PC dokter Yosinya langsung supaya lebih intens, lebih khusus konsultasinya sama dokter Yosi. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih. Dok, bipolar dengan orang yang moodian itu sama nggak sih? Karena kan mirip-mirip tuh ya, bipolar dengan orang yang moody, moodnya gampang naik turun. Itu kira-kira gimana dok bedainnya? Ya, jadi gini, kalau bipolar itu kan 2 kutub, ya. Jadi ada kutub manik di mana mood-nya itu meningkat banget, terus bisa meningkat banget dengan happy banget atau marah-marah banget, terus kemudian dia pengen ngomong banyak, nggak bisa di-stop. Biasanya kalau curhat di medsos banyak, atau dia misalnya WA banyak, panjang, lebar. Pokoknya kayak gitu, ngomong terus, dan kebanyakan kalau kita lihat tulisannya itu banyak kan loncat-loncat atau terus nyambung terus. Merasa diri hebat, ya, merasa diri hebat, merasa juga mungkin dibully. Nah, itu ketika manik. Ada saat di mana itu manik itu biasanya 1 episode. Ya, 1 episode itu bisa misalnya 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan bisa. Tapi setelah manik lewat, dia bisa depresi, turun. Jadi naik, turun. Nah, ketika turun kok rasanya kayaknya males, ngapa-ngapain. Tadinya kan wah kurang tidur juga seger. Kalau ini kan kayaknya pengennya tidur terus atau nggak bisa tidur. Terus rasanya kayak sedih terus, rasanya males ngapa-ngapain, depresi. Ya, masuk 1 episode juga. Tapi ada saatnya normal. Nah, kebanyakan orang nggak ngeh kalau dia memiliki gangguan jiwa. Kenapa? Dipikirnya mungkin cuma berulah doang. Nah, padahal bipolar itu bisa diobatin. Itu juga karena kimia otaknya kok meningkat. Jadi bisa diobatin. Bipolar bisa berfungsi sebagai orang normal, bisa kok. Gitu. Jadi seperti skizofrenia paranoid juga bisa berfungsi sebagai orang normal. Kalian bersyukur banget ya punya komunitas seperti ini, bisa Zoom, ya. Mungkin nanti banyak remaja-remaja yang saya coba deh suruh ikut, karena banyak banget yang nggak punya teman sekarang di masa kayak gini, bener-bener.
ya, butuh komunitas tapi nggak punya komunitas, komunitas teman sekolahnya menolak dia gitu. Banyak sekali ya remaja yang ngalamin lonely di masa pandemi kayak gini. Oke, oke, thank you dokter udah mau jawabin pertanyaan kita nih. Boleh kasih reaction-nya dulu dong guys. Luar biasa malam hari ini kita sangat diberkati nih guys. Dan mungkin dokter Yosi boleh kasih kesan-pesan nih dok, message untuk kita anak-anak muda yang hadir di Zoom malam hari ini dok. Silakan. Ya, teman-teman di masa pandemi ini ingat kita choose to be happy. Kalau kita rasanya hari itu dimulai dari kok sial banget sih gue gitu ya. Enggak. Ayo koreksi pola pikir kita. No, I want to choose to be happy. Ya. Jadi bahagia itu pilihan kok. Apapun situasinya, atau kita bekerja di mana, atau kita berhubungan dengan siapa, kita bisa memilih untuk kita mau happy. Choose to be happy. Dengan cara apa? Coba koreksi pola pikir kita. Dengan firman Tuhan. Makanya penting untuk kita renungkan firman Tuhan. Hafalin coba setiap hari 1 ayat.